Akhirnya sepatu itu kami amankan. Barulah bersama-sama diamankan. Berarti di antara laporan tim Inafis Subang dengan tim Inafis dari Polda yang membedakan itu Bapak menemukan sepatu? Iya, bawa sepatu. Selebihnya Bapak tidak bisa mengidentifikasi karena menurut Bapak rusak gitu? Artinya gini, mohon yang mulia ya. Ya silakan. Bukan beralasan karena itu rusak kami tidak mengamankan, tidak Pak. Ya. Tapi yang diamankan oleh Subang sendiri itu udah dianggap kami ini memberikan petunjuk lah gitu ya, atau membawa petunjuk-petunjuk ke arah kejadian gitu. Ya. Jadi kami itu kan sifatnya melengkapi aja. Begitu Pak. Iya. Jadi saudara bukan mensupervisi tapi melengkapi. Iya, bukan supervisi, tidak Pak. Ya. Kami ini hanya karena gini Pak. Ya. Inafis itu dari Polres dengan Polda itu sih sebenarnya sama-sama kami punya keahlian yang sama, punya kemampuan yang sama. Ya. Tapi karena kami di Polda itu sebagai pembina fungsi, artinya kami harus memberikan masukan-masukan. Artinya bukan untuk mengkoreksi, tidak Pak. Hanya memberikan masukan manakala ada sesuatu yang kurang. Begitu yang mulia. Paket ini yang diserahkan pada penyidik? Semuanya diserahkan ke penyidik. Hari itu berarti tim Bapak setelah melakukan protapnya ada yang diserahkan ke penyidik hasil laporan dari Bapak? Mohon izin yang mulia. Ya, silakan. Setelah kami melakukan pemeriksaan itu, kami digelar semua barang bukti itu di polsek, diinventarisir kembali apa saja yang memang itu barang bukti yang dianggap barang. Iya, sorenya Pak. Oh, jadi saudara sampai sore di sana? Iya. Kemudian balik ke Polres melakukan gelar? Ke polsek Pak. Maaf. Di Polsek. Iya, di Polsek Jalan Cakak melakukan gelar. Gelar. Barang buktinya digelar di situ, difoto, didokumenkan satu persatu. Jadi berdasarkan tempat dan jenis barang itu sendiri. Nah, digelarlah di situ. Mungkin nanti di berkas juga udah dilampirkan semua dokumen barang bukti yang kami sita, begitu Pak. Bukan sita ya, kami bawa gitu ya. Karena memang belum waktu itu belum dapat di lokasi lah ya. Iya. Kemudian dibawa ke polsek, kemudian digelar, kemudian dilihat sama-sama. Betul ya mulia. Nah, kemudian setelah dari situ kemana Pak? Setelah itu kami balik ke Polres Pak. Balik ke Polres? Ya, untuk melengkapi kembali administrasi masalah pekerjaan kami Pak. Di antaranya kami juga bikinkan sket, bikinkan berita acara potret, dan bikinkan LHPT Pak, laporan hasil pelaksanaan tugas. Itu yang kami laksanakan. Setelah itu balik ke Polda Jabar? Kalau nggak salah kami belum pulang Pak. Berapa karena hari Bapak di keburu datang Pak Wadir ya. Wadir Reskrim dari Polda? Dari Polda. Menemui tim Inafis Polda? Ya. Itu kapan? Itu malam Pak ya. Malamnya? Ya. Malamnya. Terus ya. Pak, ada instruksi baru atau gimana? Setelah kami menyampaikan itu, Pak Wadir sendiri mempersilahkan lah. Bukan menyuruh gitu ya, jadi mempersilahkan kalau memang ini udah dilengkapi, silakan yang dari Polda bisa pulang. Gitu. Jadi ya kami malamnya pulang ya ke Bandung. Nah, kemudian setelah Bapak mengumpulkan, ada lagi nggak Bapak kembali ke Subang? Ada lagi Pak. Jadi kapan itu? Berapa lama setelah itu? Sekali itu. Setelah, saya juga lupa lagi ya mulia ya. Kami diperintahkan kembali untuk melakukan konfirmasi dengan tim lain Pak, Bantek lain. Nah, kami bareng gabung di situ, ya, melakukan pengidentifikasian kembali. Tapi di situ kami hanya artinya gini, hanya mengamati aja, tidak melakukan kegiatan seperti olah TKP awal, tidak. Yang melakukan pekerjaan teknisnya dari Mabes atau dari mana? Itu berkaitan dengan masalah Bantek, kan bukan ini Pak ya, jadi bukan olah TKP, dia itu lebih cenderung ke pekerjaan Bantek lain Pak, karena bukan identifikasi, bukan. Iya, maksud saya gini, bantuan teknis kan Bantek toh. Iya. Apa yang dilakukan, bantuan teknis apa itu yang dilakukan itu? Kemudian saudara dijadikan sebagai pendamping waktu itu. Sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya, dia itu melakukan pengecekan melalui IT Pak. Tentang masalah HP lah apa ya, terus apa lagi ya? Ya kami juga sih sebenarnya tidak terlalu menguasai itu ya, karena bukan bagian kami. Jadi yang jelas dia itu melakukan penelitian seperti ada HP, ada nomor HP, itu semua juga dia kumpulin. Dia juga
diproses lagi, nggak tahu proses seperti apa. Ya. Itulah yang kami tahu. Tapi posisi sekarang saudara sebagai pendamping. Ya, hanya mendampingi aja. Itu dilakukan di TKP? Betul. Berapa hari Pak? Kalau nggak salah kami sehari Pak ya. Sehari. Pak ya, masuk jam 9, selesai itu setengah 5 kalau nggak salah. Sore. Sore. Kemudian setelah itu Bapak kembali lagi ke Polda? Kami pulang lagi ke Polda. Balik lagi nggak? Kami diminta juga waktu itu untuk mendampingi lapor Pak. Lapor. Ya, lapor juga dari tim lapor juga melakukan pemeriksaan. Kami hanya mendampingi aja. Seperti waktu saya mendampingi daripada teknis pemeriksaan seluler tadi itu. Iya. Maksudnya fungsi Bapak sama seperti itu, seperti yang sebelumnya. Seperti waktu mendampingi Bantek. Seperti itulah kira-kira ya. Maksud saya. Jadi yang kedua itu sepengetahuan Bapak melakukan apa? Dia itu melakukan pemeriksaan penggeledahan juga, mencari seperti HP terus. Yang kedua nih Pak? Iya yang kedua ini. Masih HP juga. Itu kan Banteknya dari DF Pak. Dari IT lah ya. IT dari mana? Itu gabungan Pak. Gabungan dari Mabes dan Polda. Begitu. Yes, Pak. Ya. Betul. Bapak sampai ke TKP tadi Bapak sampaikan tanggal 21 ya Pak? 20 Pak. 20. Malam kan. Iya. Jam berapa itu Pak? Jam 9 lebih lah ya. Jam 9 malam. 9 malam. Ya. 1 malam ya. Iya. Sudah ada polis lain Pak di situ? Polis lain sudah ada di TKP? Masih ada? Udah, masih ada. Iya. Tadi saudara sampaikan kan ada perbedaan antara yang foto dari grafis Polres dengan yang Bapak foto langsung ya Pak ya? Betul. Terus tadi Bapak sampaikan juga di kamar mandi dan juga di kamarnya Amel. Selain itu Pak, kalau di ruang tengah ada nggak perbedaannya Pak? Itu ada, tapi tidak terlalu signifikan Pak ya. Gimana Pak? Coba dijelaskan. Jadi begini Pak, kalau kami jelaskan di situ ada sebenarnya gini, ada perubahan kecil dan gimana ya? Kalau saya jelaskan gini Pak, ada perubahan tempat aja gitulah ya, kira-kira seperti itu lah ya. Terus kondisi TKP bagaimana Pak? Apakah masih tergenang air yang bercampur darah atau ada lembab atau seperti apa? Yang tanggal 20 ini ya Pak ya? Itu masih ada airnya masih ada, tapi kalau dibilang tergenang sih enggak, ya. Iya. Untuk di kamar Amel apakah ada bercak-bercak darah di tembok Pak? Oh iya, mohon maaf ya, waktu itu juga itu nggak saya sampaikan. Begini, di tembok itu setelah kami analisa itu ditemukan ada bercak darah ya. Waktu itu saya juga tadi saya sampaikan. Ada bercak darah yang kami analisa bahwa darah itu menurut pengalaman kami, ini menurut pengalaman kami, itu ada yang dilihat darah menetes karena langsung dari korban, ada juga yang cipratan artinya tidak langsung, cipratan melalui benda dan menempel di tembok. Nah begitu. Kenapa itu bisa disampaikan seperti itu? Kalau yang tetesan yang langsung dari tembok itu biasanya ada mark di situ. Artinya ada benturan dari korban dan menciprat darah. Tapi kalau misalkan cipratan yang tidak langsung itu tidak ada mark, tapi cipratannya ada. Itu yang membedakannya. Jadi di situ ditemukan ada cipratan langsung dan ada cipratan tidak langsung. Itu menurut analisa saya. Itu di tembok yang bagian mana Pak? Tembok kalau saya pintu atau yang di belakang pintu? Oke lah itu aja patokannya pintu aja ya. Jadi saya juga patokan ke arah mata angin ya. Dari sejajar dari pintu itu ada cipratan Pak. Sejajar dari pintu ya? Iya sejajar pintu ya ke arah dalam Pak. Nah dari arah dalam itu ada cipratan berjalan Pak. Artinya cipratannya nggak satu tapi berjalan Pak. Kalau dibayangkan seperti apa ya? Jalan lah itu, nyipratnya itu. Seperti itu. Terus kami juga temukan darah tuh di bagian kalau dari pintu lurus nanti kan belok tembok itu. Pintunya Amel atau pintu yang mana? Pintu Amel. Pintu kamar Amel. Iya. Terus? Nah,
Di situ juga di tembok situ juga ditemukan cipratan darah. Sama juga itu bukan langsung Pak, bukan langsung dari korban, tapi ada melalui benda itu ya. Tapi di situ kami analisa ada cipratan darah, tapi seolah-olah ada yang menghalang gitu Pak ya. Ada terhalang, jadi artinya darahnya tidak sempurna, bahwa di tembok itu semua penuh darah gitu. Ada yang sebagian ada darahnya, sebagian tidak ada. Itu yang kami lihat. Artinya di situ ada benda. Begitu. Iya, makanya waktu itu saya tanyakan juga ke Inapis Subang, apakah waktu kemarin pemeriksaan ada benda nggak di situ? Mereka bilang katanya tidak ada. Dalam artian kalau tidak ada benda, apa ini Pak? Apakah ada objek bergerak seperti orang atau seperti apa ini? Kalau asumsi kami untuk menyatakan orang sih kami juga tidak. Tapi yang jelas darah itu terhalang gitu. Jadi ya, begitu Pak ya. Karena kalau kami berasumsi juga faktanya bukan seperti itu. Tapi yang jelas darahnya terhalang gitu Pak. Untuk di ruang tengah yang ada sofanya, apakah ada bercak darah juga di situ? Oh enggak, ini belum selesai nih kayaknya. Oh ya, oke. Ya, lanjut dulu. Di tembok yang sebelah mengarah ke apa ya? Yang artinya yang berdepan-depanan gitu ya, dengan arah pintu Pak. Tembok yang berdepan-depanan. Ya. Di situ kami ditemukan ada bercak darah juga. Ya. Tapi itu diprediksi kami itu adalah langsung Pak. Jadi dari korban langsung cipratannya. Kenapa? Alasannya itu ada artinya ada bekas benturan di situ. Jadi darahnya nyiprat itu dibentur, ada nyiprat gitu. Seperti itulah. Nah setelah itu kami juga lihat tuh di lemari memang sudah terbuka, banyak juga barang-barangnya waktu itu. Selain itu juga apa ya? Di tempat ada yang kayak pernik itu loh Pak. Di situ juga udah kelihatan acak-acakan juga Pak. Itu yang kami lihat. Oke, untuk yang kamar? Ya, ya. Oke, untuk yang di ruang tengah atau ruang sofa, yang ada sofanya ini Pak, ada ditemukan bercak? Di ruang sofa itu yang ada bercaknya itu di lantai aja Pak. Iya, di lantai aja. Tapi kalau ke atas kami juga nggak melihatnya Pak. Oke, berarti pada saat Pak Dadang datang masih ada bercak darah di lantai ya? Ada Pak, ya di lantai. Tapi dekat pintu Pak ya. Pintu yang kamarnya Bu Tuti berarti? Bukan kamar yang waktu saya masuk, Amel itu. Oh, kamar yang Amel itu ya. Nah, ini tadi kan saudara sampaikan di kamarnya Amel banyak bercak darah nih. Ada kerusakan nggak di depan pintu kamarnya Amel yang saudara lihat? Tidak ada Pak. Tidak ada kerusakan. Bapak awal masuk lewat pintu belakang atau pintu depan? Saya pintu belakang. Pintu belakang. Bapak masuk lewat pintu belakang, ada kerusakan juga nggak dari pintu belakang? Tidak ada Pak. Tidak ada. Di pintu depan? Kebetulan pintu depan juga kalau saya lihat tidak ada Pak. Tidak ada ya. Di jendela samping ada bekas dibobol kerusakan seperti itu, ada nggak Pak? Tidak ada. Tidak ada juga ya. Terus tadi saudara sampaikan apa namanya, ada perbedaan ini kamar mandi ya? Iya. Ini ada koordinasi nggak Pak baik dari Subang maupun dari Subang untuk menguras tempat mandi ini? Iya. Ini ada nggak koordinasi dengan Bapak selaku Napi dari Polda? Yang saya terima tidak ada koordinasi. Tidak ada. Berarti tidak ada koordinasi, tidak ada memerintahkan juga Pak? Ya, jangankan untuk pemerintahan, koordinasi juga tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Iya. Baik. Sementara itu, yang lihat tadi. Terima kasih Yang Mulia. Dadang ya. Ya. Tadi Pak Dadang datang tanggal 20 malam, 20 Agustus ya. 20 Agustus malam, kemudian pulang ke Polres, dari Polres ke TKP, kemudian dari situ ke Polsek, kemudian pulang, Pak ya? Ya. Jadi sebelumnya Pak Asep sudah diperiksa di ruangan ini juga. Pak, ketika Bapak datang dengan digital forensik, itu sudah ada perubahan lagi tidak Pak TKP? Ketika Bapak masuk ke TKP ke dalam waktu dengan DF itu? Benda Pak? Ada yang berubah lagi setelah itu atau masih tetap seperti Bapak? Hasil penglihatan Bapak terakhir? Begini Pak ya, tadi sudah saya sampaikan jadi gini. Kalau disebut berubah lagi berarti kan ada 2 kali saya ke sana. Ya. Artinya kan saya sekali ke sana. Di situ saya menyampaikan bahwa itu ada perubahan. Artinya 1 kali perubahan kan. Ya.
Dari perubahan itu, kenapa saya kesimpulan ada perubahan? Karena saya lihat dari foto awal dan saya ngelihat sendiri itu ada perubahan. Itu aja yang saya lihat. Oke. Nah, kemudian Pak, ketika puslapor ya, Bapak masuk ke puslapor masuk ke TKP juga Pak? Puslapor juga ke TKP, Ke TKP juga, ya, Bapak dampingi juga? kami dampingi tapi saya nggak ikut ke dalam. Nggak ikut ke dalam. Iya, karena sifatnya kan hanya ngedampingi aja Pak. Ada temuan baru tidak ketika puslapor masuk ke TKP setelah itu? Kalau masalah temuan baru kami tidak tahu, tapi setelah di paparan itu dijelaskan Pak. Temuannya banyak sekali. Banyak ya? Ya, dari puslapor. Tapi kalau waktu di TKP kami tidak tahu Pak. Hanya di paparan hasil pemeriksaan laboratorium. Ya. Ada 174 kalau tidak salah ya Pak ya? Apa tuh? Temuan puslapornya. Ya, barangkali itu. Ya, karena keterangan Bapak juga saya compare dengan keterangan ini dari ahli dari puslapor, Pak Setia Betaria Aritonang. Ya. Nah, ketika Bapak masuk pengecekan Pak, apakah dari Bapak masuk lewat pintu depan atau lewat pintu belakang pertama kali masuk ke TKP? Kami pertama kali ada pintu belakang Pak. Lewat pintu belakang. Tadi Bapak sampaikan masih ada genangan air sedikit dan darah ya? Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan di bagian depan Pak yang mengarah pintu ke teras depan, ya. Apakah ada bekas darah atau percikan darah atau air bercampur darah di bagian depan arah ke pintu keluar? Kalau yang saya lihat tidak ada Pak. Saya ya begitu ya, nggak lihat lah. Ya, nggak lihat ya. Ya. Kemudian di arah atap di dapur, Bapak melihat nggak? Betul ya, kami juga belum sampaikan itu. Jadi di arah atap dapur itu yang mulai lubang-lubang ke atas itu ada darah. Ada darah. Ada apa? Bukan ada darah. Jadi darah yang menempel akibat ke bawah tangan lah mungkin. Bawah tangan sesuatu atau seseorang ya. Seseorang di situ ya. Oke. Begitu. Nah, emang lubangnya besar Pak, lubang ke termit atas atau lubang apa itu? Itu lubang ke atap rumah ya. Atap rumah. Ya. Ada tutupnya juga di situ. Ada tutupnya. Ada tutupnya. Tapi nggak tertutup. Siapa yang masuk pada saat itu? Ya kami tidak tahu siapa yang masuk Pak. Dari Inapis atau dari puslapor ada yang masuk? Kebetulan yang meriksa ke dalam itu saya kebetulan langsung. Karena langsung saya Pak. Ya. Bapak temukan apa di atap itu? Di atas itu kami tidak menemukan apa-apa Pak. Hanya di atap bagian belakang itu terbuka Pak. Atap bagian belakang terbuka. Ya, yang dari gudang itu ada terbuka. Itu aja yang saya lihat. Artinya kebuka gitu Pak ya. Bukan kebuka ya. Melenge lah kalau bahasa Sundanya melenge gitu loh Pak. Sebagian terbuka ya. Ya. Nah, bekas cipratan atau darah yang terbawa itu di bagian mana? Di bagian atapnya atau? Di bingkai daripada lubang angin. Bingkai lubang. Iya. Sampel itu diambil Pak, sampel darah itu? Sampel itu diambil Pak ya. Cuman gini, setelah saya periksa itu sih kayaknya itu darah yang nempel di tangan, baru nempel di situ. Tapi setelah saya periksa karena memang kondisinya rusak, kami tidak bisa mengidentifikasi sidik jarinya. Itu yang saya sayangkan juga waktu pekerjaan. Tapi yang jelas nempel di situ. Di nomor 125 Pak yang puslapor memang disebutkan usapan darah pada lubang langit di dapur ya? Ya. Terprofiling DNA Amalia Mustika Ratu di atas. Ya. Cuma sidik jarinya memang tidak ditemukan, betul Pak? Ya. Nah kemudian Bapak mengikuti mobil Pak, waktu pemeriksaan mobil, Bapak ikut mengikuti pemeriksaan mobil. Inapis melakukan itu, Inapis Polda Jabar tidak? Kalau dari Polda Jabar enggak Pak, itu hasilnya tuh dari identifikasi Inapis Subang dan lapor Pak. Inapis Subang dan lapor. Iya. Cuma kalau untuk mengamati iya, tapi melakukan pemeriksaan tidak Pak. Jadi pelepasan karpet mobil di dalam tidak Pak? Begini Pak ya, ini perlu juga kami juga klarifikasi, ini jangan sampai nanti jadi masalah ya Pak ya. Begini Pak, kami itu kan timnya ada 4 Pak. Tim 4 kami udah bagi-bagi itu, pekerjaannya udah bagi-bagi tuh. Kami kan untuk mengamati semuanya itu. Tapi anggota yang lainnya
itu bukan mungkin ya melakukan pemeriksaan, karena buktinya kami setelah selesai kan kita gelar, membawa juga fakta ya di situ, tapi fakta itu tidak bisa menguatkan kami Pak ya. Ya contoh misalnya seperti sidik jari di situ ya. Ada juga tapi itu tidak membawa apa ya namanya itu udah rusak lah ya. Begitu ya. Waktu itu waktu kami ini meriksa. Tapi kalau waktu dengan lapor itu kami tidak mengikuti lagi. Tidak mengikuti lagi ya. Ya. Masalah darah, sampel darah yang di dalam mobil itu bagian mana yang memeriksanya Pak? Kami itu di bagian setir Pak. Setir mobil, termasuk pintu mobil, termasuk di jok. Terus keringat yang di bagian depan mobil juga itu? Itu lapor Pak bagian itu, bukan kami. Ya. Nah, kemudian ketika Bapak masuk ke TKP nih, ini kemarin beberapa orang sudah diperiksa jadi saksi di sini. Ketika Bapak tanggal 20 masuk ke TKP, Bapak melihat bagian ruang depan, Pak. Apakah di bagian itu ada acak-acakan atau misalnya sudah tidak teratur ruang kerja yang di depan? Kalau ruang kerjanya itu di meja ya, maksudnya gini, yang ada komputer ya Pak. Ya, betul. Ya, itu. Saya juga melihat itu ada sedikit lacinya juga agak kayak bekas dibuka gitu loh Pak. Bekas dibuka ya, ya tapi kalau dibilang acak-acakan sih enggak, tapi bekas dibuka ya. Nah, di situ ada percikan darah nggak di daerah situ? Kalau di situ kami enggak ini Pak ya. Enggak nemukan itu Pak ya. Tidak menemukan ya? Ya. Ini Pak, ini saya bacakan sedikit yang BAP Bapak ini. Ya. Di poin 5-nya, sekitar jam 10, setelah sampai di tempat TKP, saya dan tim Inapis yang lakukan adalah pertama melakukan pengamatan umum dan lain-lain. Yang A-nya, di sekitar kamar mandi pada foto yang diambil dari kejadian di bak mandi, masih terdapat air, sedangkan pada saat mendatangi dan memeriksa TKP di bak mandi, ditemukan banyak pakaian, dan pintu kamar mandi ditemukan banyak pakaian, sedangkan di foto saya lihat hanya ada pakaian, namun tidak sebanyak pada saat saya ke tempat kejadian. Yang saya ingin tanya Pak, apakah yang Bapak lihat di kamar mandi ada pakaian yang di depan itu? Yang di kamar mandi? Yang di kamar mandi ini ada di antaranya nih jaket yang saya kenal masih ada tuh jaket tuh yang kamar mandi itu ya. Yang mana Pak? Itu ada 2 Pak. Coba lihat aja Pak. Iya, yang ini Pak. Yang ini, yang bawah? Yang atas Pak. Oh, yang atas ya? Iya. Itu Bapak lihat ada di dalam di bak atau setelah? Udah keluar Pak. Udah keluar. Iya. Kemudian yang satu lagi Bapak lihat nggak? Kalau itu karena memang begini Pak ya, perlu juga saya sampaikan. Di kamar ditumpukan itu belum sempat kami juga kalau bahasa kami dijemerengin gitu ya, ditata kembali enggak ya. Tapi yang jelas banyak sekali pakaian. Yang saya masih ingat itu yang ini, yang jaket merah ini. Yang jaket merah yang ya. Ini ya. Nah. Kemudian di ruang tengah, apabila dilihat dari foto yang diambil pada saat kejadian tergelar, karpet warna ungu dan ada boneka panda warna hitam, warna putih hitam, dan tidak ditemukan banyak darah di kursi sofa. Dan tidak ditemukan banyak darah di kursi sofa warna coklat, yang terlihat ada hanya cipratan darah. Dan di bagian lantai terlihat bersih, hanya ada sedikit ada airnya. Sedangkan pada saat saya dan tim melakukan olah TKP, kami melihat boneka panda tidak ada di tempat. Ya, betul Pak. Di kursi sofa terdapat adanya pakaian laki-laki, dan di bawah sofa terlihat ada genangan air campur darah dengan jumlah lebih banyak. Berarti Pak ya, pada saat itu kan sudah ada masuk orang nih, ada pakaian. Sebelumnya kan tidak ada pakaian laki-laki atau gimana Pak itu? Begini Pak ya, kalau kami sih tidak menganalisa sesuatu apapun, tapi yang kami itu ngelihat faktanya saja. Ya. Kalau misalnya setiap kami lihat faktanya itu ada sebagai bahan kami gitu Pak ya. Kalau misalkan Bapak menyampaikan, oh ini bagaimana itu, kalau misalnya saya tidak tahu. Sebentar, saya potong dulu. Ya. Ini perbedaannya, ada boneka panda warna putih hitam dan tidak ditemukan banyak darah di kursi sofa warna coklat, yang terlihat ada hanya cipratan darah, dan di bagian lantai terlihat bersih, hanya ada sedikit ada airnya. Ya. Nah di foto itu apakah ada kemeja pakaian laki-laki? Tidak. Kalau saya lihat waktu itu juga saya nggak ngelihat Pak. Nggak ada ya? Ya. Nggak ngelihat. Sedangkan pada saat saya dan tim melakukan olah TKP, ya. Kami melihat boneka panda tidak ada di tempat. Ya, boneka pandanya sudah hilang Pak. Ya.
di kursi sofa terdapat adanya pakaian laki-laki. Dan di bawah sofa terlihat ada genangan air campur darah dengan jumlah lebih banyak. Ya. Jadi berarti antara foto dengan Bapak lihat itu beda kan? Yang Beda Pak, iya. Sudah ada pakaian juga ya? Iya. Ada yang hilang juga ya? Iya. Kemudian nih, saya bacakan lagi. Di dalam kamar Amelia Mustika Ratu, apabila dilihat di foto yang diambil, pada saat kejadian saya melihat di depan lemari pakaian warna putih dan lemari pakaian warna coklat keadaannya ada yang berubah namun tidak terlalu berantakan. Sedangkan pada saat saya dan tim melakukan olah TKP, keadaan di tempat lemari pakaian tersebut sudah berantakan. Berantakan dan kondisi banyak pakaian yang sudah dikeluarkan dari lemari, dan itu juga ada tas yang juga berada menumpuk di depan lemari. Bapak lihat tas ada di sini tadi saya mau izin Pak Jaksa, tadi ada tas. Ya. Pak, lihat tas itu nggak Pak? Kalau saya ya, waktu itu ya begini Pak ya, mohon maaf. Ya, enggak. Bapak lihat tas itu enggak? Pertanyaannya itu, lihat tas ini enggak? Kalau saya nggak lihat Pak ya, karena kan itu tim Pak ya, Oh, itu tim ya. Jadi kami juga tidak menafikan itu, tidak, karena itu tim Pak ya. Tapi yang jelas waktu dijembrengin memang ada waktu dijembrengin Pak ya. Ya. Kalau misalkan kalau saya sendiri saya nggak ngelihat waktu itu, karena tim nih. Jadi bukan menafikan itu, karena tim Pak ya. Jadi bukan saya sendiri gitu ya, tim gitu Pak ya. Tapi Bapak pribadi tidak melihatnya itu. Ya. Kemudian ini Pak yang 6 nih. Kemudian kami melakukan pemeriksaan di dalam kamar korban Amelia. Saya melihat cipratan darah di tembok sebelah barat pada skat TKP, ada juga cipratan darah yang tidak semerata di tembok sebelah selatan. Dan melihat cipratan darah tersebut, menurut pengamatan saya, ini yang saya tertarik. Menurut pengamatan saudara saksi, berdasarkan pengalaman, ciri-ciri cipratan darah yang di tembok sebelah timur berasal dari benda atau alat yang digunakan. Sedangkan cipratan darah yang di tembok sebelah barat ada yang berasal dari korban langsung, karena tidak ada cipratannya. Dan juga ada cipratan darah yang terhalang, dan ada juga cipratan yang berasal dari benda atau alat yang digunakan. Dan cipratan darah yang di tembok sebelah selatan pada sekitar TKP ada cipratan darah dari langsung dari korban. Bapak bisa membedakan cipratan dari korban sama cipratan dari benda yang digunakan itu gimana Pak karakternya? Ini berdasar pengalaman yang telah kami juga dalami nih Pak ya. Kalau yang dikatakan cipratan yang dari benda, ini dari benda dulu Pak ya. Itu sebarannya juga luas. Biasanya itu yang pertama. Kedua, arahnya juga seolah-olah darah itu berjalan Pak. Itu yang dari benda. Ya. Tapi kalau yang dari korban langsung itu ada kayak poinnya, artinya gini, ada marknya di situ. Jadi bekas benturan diduga korban, baru ada cipratan. Seperti itu perbedaannya Pak. Bapak bisa berdasarkan pengalaman Bapak bisa gambarkan alat apa yang digunakan pada saat itu. Kira-kira menurut pengalaman Bapak pada saat itu berdasarkan pengalaman. Kalau kami tidak bisa menyebutkan alatnya apa Pak ya. Tapi yang jelas kalau dilihat itu diduga ya itu adalah benda tumpul Pak. Benda tumpul. Ya. Kemudian yang ini. Mohon izin majelis mau di. Oh ya boleh. Karena azan, ya sebentar. Ya, cakap cabut ya. Baik, kami lanjutkan majelis. Ya. Ada apa lagi? Bagaimanakah menurut pendapat saudara mengenai hasil dari pengamatan pengolahan langsung yang dilakukan di tempat Ciseti pada tanggal 21 Agustus? Dapat saya jelaskan menurut pendapat saya hasil dari pengamatan pengolahan langsung yang dilakukan di tempat kejadian perkara adalah tempat kejadian perkara sudah terkontaminasi, yang artinya sulit ditemukan pembuktian yang sebenarnya.
Di antaranya disebabkan di bagian lantai rumah dalam keadaan basah dan ada genangan air. Dan letak sebagian barang-barang di dalam rumah sudah berubah. Sidik jari laten tidak dapat diambil dikarenakan ada orang yang merusaknya dengan cara dibersihkan oleh pihak lain. Dari sekian luas TKP itu Pak ya, berapa banyak itu pencarian TKP sidik jari laten? Baik, begini Pak ya. Yang Bapak lakukan pada saat itu yang Bapak ketahui ya. Jadi kami melakukan itu ada SOP-nya untuk melakukan sidik jari laten ya. Diawali dari pengamatan. Jadi kami ini punya 3 metode untuk melakukan olah TKP. Yang pertama adalah olah TKP menurut SOP yang konvensional, artinya gitu ya, yang biasa sudah kita laksanakan. Karena mengingat untuk mengerjakan SOP itu dalam kondisi ruangan luas, kami sebelumnya melakukan dulu secara fisiologi. Jadi seolah-olah kami ini jadi korban dan seolah-olah kami ini jadi pelaku. Nah, adapun yang kami seberapa banyak yang tadi ditanyakan ya, berapa yang dicari sidik jari, itu hampir semua yang diduga ada kontaminasi dari, maksudnya bukan kontaminasi dari luar ya, artinya pada waktu kejadian itu diduga banyak sidik jarinya, kami juga dilakukan. Tapi ternyata di situ udah kondisinya udah berubah. Tidak seutuhnya pada waktu setelah kejadian begitu Pak. Itu yang kami bisa analisa di situ. Nah, kemudian ketika Bapak pernah mengikuti paparan dengan pihak puslapor setelah hasil puslapor keluar belum? Tidak. Ikut Pak. Ikut ya Pak ya? Ya. Bapak mengetahui ada berapa puntung rokok yang ditemukan di sana? Kalau yang pertama saya ngamati itu kalau nggak salah 4 ya. 4 ya? Iya. Iya. Bapak mengetahui teridentifikasi siapa DNA yang ada di puntung rokok itu? Itu bukan ranah kami Pak. Waktu paparan tidak disampaikan oleh pihak puslapor? Di situ di gelar itu disampaikan. Itu disampaikan di situ ya. Yang menurut lapor itu ya, itu adalah Danu. Ya, itu kan dari lapor ya. Ya, saya sampaikan nanti. Makanya saya bandingkan keterangan Bapak dengan keterangan dari puslapor. Iya. Ini Pak, saya bacakan sedikit. 2 buah puntung rokok merek Berry Pop. Bapak pernah lihat itu yang itu? Pernah lihat Pak. Terdeskripsi atau terprofiling DNA Kosasi. Kemudian 1 buah puntung rokok Black Scorpion. Terprofiling DNA Muhammad Damdanu. Bapak pernah lihat? Lihat, saya lihat Pak. Kemudian 1 buah puntung rokok merek Epo Diplomat. Ya. Itu terprofiling DNA Muhammad Damdanu. Bapak lihat juga waktu digelarkan? Waktu digelar saya lihat Pak. Kemudian merek SC double 1 buah puntung rokok merek SC double warna hijau putih. Terprofiling DNA Muhammad Damdanu. Bapak lihat yang itu? Begini saya jelaskan dulu ya. Jadi yang kami lihat waktu itu yang nampak di asbak semua. Ya, karena kami itu bersifat tim ya mungkin ada temuan lain ya. Pada waktu ditemukan saya nggak ada, tapi begitu digelar kan itu pasti diperlihatkan semuanya, ada dokumennya. Seperti itulah kira-kira ya. Oke. Ya. Pak, pada saat Bapak ke TKP, Bapak menemukan masker juga Pak? Menemukan apa Pak? Masker. Oh masker. Saya nemukan Pak dekat, kalau nggak salah itu dekat kamar mandi ya Pak ya. Saya nggak tahu Pak, Bapak yang Bapak ketahui waktu itu masker ditemukan tidak di situ? Ya maaf ya, kalau misalkan sampai sedetail itu saya juga udah 2 tahun. Maaf ya, yang mulia ya. Kalau saya ada lupa ya mohon maaf lah ya. Udah ketuaan seperti ini dan udah lama juga kan ya mohon maaf lah ya kalau ada sesuatu yang lupa gitu ya. Tapi Bapak tahu ya, kalau papan penjelasan Pak? Ada Pak, Papan saya lihat. Ya? Ada. Kemudian Bapak pernah mengikuti penggeledahan nggak Pak ke tersangka Danu? Waktu itu ada penggeledahan ke? Oh saya enggak Pak. Tidak ya? Bapak waktu paparan pernah mengetahui ada kaos warna hitam dengan tangan warna abu yang ada DNA asing dalam kaos Danu? Kalau di paparan saya mendengarnya. Kalau untuk sampai ngelihat juga tidak Pak. Tapi di paparan kalau Bapak pernah mendengar ya ada kaos hitam dengan lengannya abu-abu. Ya. Ada 2 DNA asing yang tidak ada pembandingnya. Ya. Saya tanya di Bapak sebagai ahli. Ya. Yang dimaksud tidak ada pembandingnya itu apa? Begini Pak. Mohon ya yang mulia.
Kalau di Indonesia, ini saya coba agak ngelantur dulu saya ngobrolnya kan. Yang kami dapat di Ini pengalaman Bapak ya? Pengalaman Bapak ya Pak ya? Pengalaman Bapak ya? Iya, pengalaman saya. Pak. Sampai saat ini di Indonesia belum ada data bank untuk DNA. Oke. Ya, jadi kalau misalkan ditemukan DNA kalau nggak ada pembanding, berarti nggak ada pembanding gitu Pak ya. Kan seperti itu. Adapun nanti kalau misalkan ada temuan yang diduga itu kan bisa dibandingkan, diambil DNA. Itulah kira-kira prosesnya Artinya, Pak. ini saya boleh ambil kesimpulan dong sedikit. Ya. Artinya, ketika saksi-saksi yang sudah diambil DNA, Ya. dicocokkan dengan DNA yang ada dalam baju itu tidak cocok gitu. Iya, Dilanjut oleh rekan kami. Ya. monggo. Sedikit saja melanjutkan. Iya. Saksi, tadi kita sudah tanya juga Inafis, rekan Inafis dari Polres Subang. Menyangkut barang bukti ini ada juga yang ditemukan oleh Inafis Jabar. Maksud saya berapa banyak selain tadi sepatu Pak ya? Nah, ada yang lain nggak yang ditemukan oleh tim Inafis tuh Pak? Begini mohon yang mulia ya juga disampaikan di sini. Kalau misalkan dibilang berapa banyak, wah kepala saya kayaknya udah nggak bisa lagi tuh ya nambung tuh ya. Kenapa? Pertama udah lama. Ya. Ya. Berarti banyak lah Pak ya? Iya. Yang ditemukan banyak Pak Edi. Banyak itu. Jadi kalau namanya banyak udah lebih dari 10 juga udah banyak lah ya. Saya juga udah lupa lagi. Kalau misalnya saya harus menjelaskan itu kayaknya kewalahan lah, saya nggak sanggup lah ya. Baik. Pak, tadi Inafis Jabar berapa orang Pak yang turun Pak? Pada waktu kami ini berempat Pak. Berempat. Bapak di 4 orang itu ada yang namanya Asep Hamdan Pak? Siapa? Asep Hamdan. Maksudnya ditanya itu anggota Inafis? Ada anggota yang Oh, Inafis Jabar yang bernama Asep siapa Pak? Asep Hamdan. Asep Hamdan. Asep Ada Hamdan tidak ada namanya di Inafis itu Asep Hamdan. Tidak ada. Kalau mungkin Bapak kenal juga sesama tim Inafis yang di Polres Subang, ada juga yang namanya Asep Hamdan. Kalau di Inafis Subang itu yang saya tahu ada juga Asep Nugraha Pak. Kalau Asep Hamdan tidak ada Pak ya? Saya nggak pernah dengar tuh Pak. Ya. Ini kami cross check saja Pak, karena nanti juga kami lampirkan karena ada rekaman wawancara di malam tanggal 18 malam 19 itu wawancara di salah satu media, dia mengaku sebagai tim Inafis. Oh ya, Berarti tidak ada Pak ya? nggak ada. Ya, terima kasih. Cukup ya, Mas. Ya silakan. Pak, Bapak kan hadir waktu rapat paparan. Bapak pernah dengar ini nggak Pak? Nomor 87, nomor sekian-sekian tahun 2021. Satu buah kaos hitam dengan abu-abu milik saudara Danu. Terdapat bercak darah dari 2 individu berjenis kelamin laki-laki yang tidak dapat ditentukan karena ketiadaan pembanding DNA. Pernah Bapak dengar itu? Begini Pak ya, Waktu saya paparan, sampaikan juga. saya menanya itu aja, pernah dengar? Kalau dengar pernah, dengar sih pernah dengar. Tapi kalau untuk saya ngelihat Ya, identifikasi saya saya cuma nanya tidak. Bapak pernah dengar aja. Ya, cuma dengar aja. Cukup, majelis. Ya, cukup ya. Baik ya. Saudara, saya tertarik pada saat saudara masuk. Tadi lewat pintu mana tadi? Itu belakang. Pintu belakang. Ya. Saudara lihat stick golf pas masuk. Pada waktu pemeriksaan saya nemukan stick golf itu pada tempatnya Pak. Ya, pada tempatnya itu di mana? Di kamarnya, kalau itu di kamar tengah Pak. Hah? Di kamar di tengah Pak. Di kamar di tengah. Ya, kamar tengah itu. Di kamar di Di tengah dekat TV itu itu, Pak. di kamar yang berada di kamar Amel atau di kamar Bukan. Hah? Di kamar, bukan di kamar Amel, kamar tengah Pak. kamar tengah? Ya. Oke. Saudara sempat tanya enggak? Ini kamar tengah itu kamarnya siapa? Saudara sempat tanya enggak? Saya sempat nanyain ke Inafis Subang bahwa ini ditempati oleh saudara Yosef. Di yang ada kamar ada Yang stick ada golf. golf. Ya. Nah, kamar yang ada stick golfnya itu apakah yang kamar bersamaan dengan Bu Tuti karena ya suami istri atau memang terpisah, kamar Yosef sendiri, kamar almarhum Bu Tuti sendiri, kamar Amel sendiri? Ya, yang mulia begini. Mohon maaf, kami juga tidak bisa menjelaskan masalah itu. Ya.
Yang pertama kami ya, pas waktu tanya, kan masuk tuh saudara ya, kan? Kalau ini hanya informasi aja dari Kanit Subang ya. Nah, Bahwa siapa? itu kamarnya Yosef dari Pak Asep Nugraha itu kamarnya saudara Yosef. Itu Oh, aja yang kami terima. Oh, kamarnya saudara Yosef. Ya. Nah, terus pada saat saudara masuk, ya kan? Nah, saudara sempat apa? Ya, membuka enggak atau hanya sekarang datang terus foto atau bagaimana? Atau Enggak. lihat? Ya, kami di sana itu melakukan juga pemeriksaan, Pak. Nah, jadi hal-hal pemeriksaan itu pemeriksaan yang bagaimana? Apakah mengumpulkan barang bukti? Ya. Melakukan pemeriksaannya gini, Pak. Jadi kami di situ juga mencari pelacakan untuk sidik jari juga, ya. Sidik jari. Berarti barang bukti juga barang bukti juga di apa istilahnya diambil dibawa enggak atau masih posisi di tempat situ? Kalau yang diambil ada stick golok, Pak. Stick golok. Yang di mana? Yang di kamar itu satu apa ada tempatnya, satu tempat itu kami bawa. Yang Semuanya, ini Pak. bukan? Iya ini. Iya, betul. Ini ada di tempat itu. Ya. Oke. Nah, terus pada saat saudara masuk nih, tadi kata saksi siapa? Teman Bapak ya? Ya. Itu ada tas di kamarnya Amel katanya berantakan yang dari apa? Tasnya saya lihat ada ya. Berantakan enggak posisi pada saat itu? Ya, kamar enggak di tempatnya, maksudnya gini Pak ya, bukan berantakannya. Katanya banyak. Ya, begitulah kira-kira. Apa tim dari apa identifikasi Polres bukan dari Inavis katanya banyak pada saat itu berantakan. Iya, berantakan Pak. Iya. Ya. Itu masih sesuai enggak hasil fotonya? Kata sempat foto. Kalau waktu saya kedua itu sih sebenarnya tidak seperti itu lagi, Pak. Oh, sudah Bapak datang tanggal 20? Ya. Kalau di foto awalnya sempat saya lihat, itu ada, Pak. Foto awalnya. Foto awalnya ya. Nah, terus Bapak sempat pas tanggal 20 sempat ada yang dibuka tas atau apa? Atau menemukan barang bukti? Kalau yang berkaitan dengan tas, karena memang di situ atau perhiasan yang Bapak tahu? Oh, kami tidak tahu. Enggak. Di perhiasan yang ada di jenazah juga? Mungkin saya sampaikan dulu ini yang mulia. Jadi setelah kami ke sana itu perhiasan, jangankan perhiasan, korban pun sudah tidak ada. Sudah nggak ada, ya kan tanggal 20 kan? Iya. Oke. Ya. Terus? Jadi sama sekali kami juga sudah tidak melihatnya. Tidak melihat. Berarti kalau mobil Alphard apakah masih ada? Masih ada? Masih ada. Masih ada ya. Ya. Mobil BMW, Yaris. Ya, BMW dengan Yaris masih ada. Yaris masih ada pada saat situ atau sudah? Oh, sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Ada ya makanya saya Mercy aja. Mercy dengan Alphard aja. Ya, BMW sama Alphard aja. Ya. Yaris itu sudah tidak ada. Nah, saudara tahu dibawa kemana? Kami tidak tahu. Tidak tahu. Oke, nah pada saat saudara lihat nih kan otomatis kan tadi saudara katakan pada saat akan datang saudara mengumpulkan dokumen-dokumen bukti-bukti yang akan disampaikan ke penyidik. Ya. Betul kan? Betul. Nah, terus saudara datang nih ke TKP. Ya. Nah, terus katanya banyak yang berubah. Ya. Nah, itu yang berubah itu contohnya apa saja? Contohnya gini, Pak. Ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Apakah pada saat pertama kayak foto mobil, ya kan? Pada saat permulaan ada. Ya. Nah, terus pas Bapak datang tanggal 20, mobil itu sudah tidak ada. Ya. Apakah seperti itu? Iya. Jadi yang ini yang jadi perhatian saya sendiri, Pak ya. Itu yang kelihatan sekali itu setelah kami punya pembanding dari foto itu adalah di kamar mandi dan di kamar. Nah, kalau mobil sendiri waktu itu ya saya juga lihat masih ada waktu itu. Itu aja mungkin. Nah, saudara pada saat tanggal 20 ya,
Kan pagi-pagi, datang kapan pagi? Tanggal 20? Tidak, Pak. Malam saya malam, Pak. Oh, malam. Tanggal 21-nya pagi, Iya. malamnya datang ke Polres gitu, Pak. Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Iya. Jadi Kan membuat laporan kan? Iya. Membuat laporan, di Polres Subang, berangkat Polres Subang sekitar jam 9. Dan Polres Subang kali kami lakukan menganalisa foto-foto yang saudara sampaikan kan? iya. Nah, yang diambil pada hari Rabu tanggal 18 Agustus. Iya. Ya. Nah, ternyata kalau menurut pendapat saksi, foto itu sudah tidak sesuai Tidak sesuai dengan faktanya. dengan keadaan pada saat Betul. saudara datang. Betul. Oke. Nah, jam 10. Ya. Ya. Saudara melakukan apa itu? Jam 10 Malam. Jam 10 malam. Hmm. Kami tidak ke TKP, Pak. Tidak kata apa? Apa yang saudara lakukan? Kami hanya menyiapkan untuk laporan saja. Laporan saja. Nggak ngambil apa? Potongan kuku. Itu yang ambil foto. Itu coba. Ya. Jadi saya uraikan lagi ya, Ya, Yang Mulia. silakan. Jadi begitu saya sampai di Polres, ya, kami menanyakan itu foto-foto semuanya tuh, Pak. Setelah itu apakah sudah dibuatkan administrasinya belum? Nah, setelah itu Pak, kami menyiapkan dengan rekan itu menyiapkan untuk administrasi itu. Oke, dah, administrasi. Ya. Nah, kemudian kami menanyakan tuh ke Kanit Inapis Subang, apakah saudara Yosep lah rasanya udah diambil kukunya belum? Dia menyatakan belum. Nah, setelah itu kami menyampaikan kan ya ke penyidik. Nah, setelah menyampaikan penyidik ditanggapi sama Ibu Kapolres, ya udah kita ambil aja. Nah, berarti saya langsung ambil. Saya sendiri yang motongnya. Ya. Begitu, Pak. Motong apa? Motong kuku saudara Yosep. Ya, terdakwa ini ya. Ya. Oke. Ya. Terus setelah itu, itulah yang dinamanya tes blood. Ya. Blood test. Tester ya. Iya. Ya dites Pak itu. Namanya itu. Blood tester namanya. Yang akhirnya timbul. Waktu itu setelah kami tes ya. Ini indikator dulu Pak ya, saya sampaikan. Kalau indikator itu misalkan darahnya yang memang baru atau misalkan sempurna itu darahnya, artinya tidak terkontaminasi, itu di indikator itu kelihatan 2 garis jelas warna merah. Tapi manakala misalkan itu memang ada terkontaminasi, itu masih kelihatan tapi samar-samar Pak. Jadi itu diambil kuku ya? Kenapa? Kuku yang diambil. Kuku Pak. Kuku ya? Ya. Kuku jari mana? Kuku jari, ibu jari dan kelingking, Pak. Ibu jari dan kelingking. Kelingking. Kanan kiri? Kalau nggak salah kanan ya. Saya juga Bapak yang diperiksa? Kanan kalau salah. Kanan. Kalau nggak salah kanan ya. Nah itu bentuknya apakah seperti ya mohon maaf ya, seperti tes pack kehamilan gitu loh? Apakah seperti itulah kira-kira Pak. Apakah langsung begitu tes langsung? Ya seperti zaman kita lah COVID ya kan, tes langsung muncul itu apa gimana? Nggak langsung di situ Pak ya, karena kami juga hanya untuk mengetes aja apakah ada enggak di situ. Karena ini sebagai indikator bahwa kami untuk dibawa ke lapor Pak, diceklah di luar ruangan itu. Oke. Ya. Karena di sini saudara menyampaikan terdapat darah manusia. Ya. Itu berdasarkan indikator Pak ya. Indikator yang ini ya. Ya. Kembali lagi ke tadi Bapak katakan ada apa namanya? Cipratan ya. Ya, cipratan tapi seperti terhalang. Seperti terhalang, betul yang mulia. Terhalang sesuatu. Ya kan? Nah, itu kalau itu apakah cipratan ataukah seperti dibenturkan gitu loh Pak? Ada nggak yang dibenturkan? Sesuatu mungkin